Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari yang indah ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengundang Roh Kudus hadir dalam hidup kita, bahwa Tuhan kita yang kita percaya dalam hidup ini. Maka sebab itu ibadah kategorial ministry ini kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Kita berikan sikap kita memuji Tuhan, bahwa kita percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup ini. Haleluya Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita naikkan pujian ini, bahwa kita percaya dalam Tuhan. Sungguh besar setiamu, benar Tuhan Yesus. Kau nyatakan bagiku. Oh, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah Tuhanku, Kaulah kuatku. Tak akan ku katakan kebaikan-Mu di hidupku. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan.
berserah di dalam kekuatan. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar Bapa, percaya kepada Tuhan Yesus. Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa dulu. Bapa di surga, pada malam hari ini kami mau belajar melalui pendalaman Alkitab. Kami mau belajar tentang firman Tuhan, supaya kami lebih memahami lagi kebenaran firman Tuhan yang berguna bagi kehidupan kami, supaya kami hidup semakin sesuai seturut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin hamba-Mu, pimpin kami semua, agar kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Salam saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan melalui ibadah pendalaman Alkitab. Malam ini kita belajar dengan tema atau judul firman Tuhan, menjadi orang Kristen yang kuat. Sekali lagi, menjadi orang Kristen yang kuat. Pembacaan kita terambil dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39 ayat 11 sampai yang ke-23. Kejadian pasal 39 ayat 11 sampai yang ke-23. Saya bacakan. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, Marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditanggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Tema firman Tuhan, judul firman Tuhan sekali lagi, menjadi orang Kristen yang kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita menjadi orang Kristen yang harus kuat? Menjadi orang Kristen yang kuat, harus menjadi orang Kristen yang kuat, karena ada penggoda di sekitar kita. Saudara, salah satu hal fakta yang membuktikan bahwa penggoda setan itu ada, kita lihat masih banyak orang yang percaya sama dukun-dukun, santet-santet gitu ya. Berbagai cara dilakukan oleh setan untuk menyeret, untuk menjauhkan kita dari Tuhan, untuk menjatuhkan kita ya, untuk membuat kita kecewa terhadap gereja, kecewa terhadap
entah itu suami, entah istri, kecewa terhadap hamba Tuhan, ya, kecewa terhadap anak-anak, dia, sehingga itu mengganggu iman kita, ya, membuat iman kita terganggu. Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa setan zaman sekarang ini tidak lagi menakutkan, tidak lagi menyeramkan, tetapi setan zaman sekarang bisa berbentuk godaan, ya, godaan setan yang kuat. Bisa itu berupa wanita yang cantik, pria yang tampan, bisa juga berupa uang, bisa juga kekuasaan atau jabatan, gitu ya. Maka dari itu kita harus menjadi orang Kristen yang kuat. Saudara, kita tahu cerita yang kita baca tadi bagaimana Yusuf digoda oleh istri Potifar. Ya, kalau bahasa gaulnya sekarang itu tante girang, gitu ya. Tetapi Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan, ya. Yusuf kuat imannya. Yusuf kuat imannya, dan akibatnya justru Yusuf yang difitnah, gitu ya. Yusuf difitnah, ya. Saudara, tetapi dari cerita di situ kita tahu justru ketika Yusuf difitnah kemudian dipenjara, tetapi Tuhan tetap menyertai Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf takut akan Tuhan. Yusuf adalah pribadi yang kuat. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita harus belajar menjadi orang Kristen yang kuat, orang yang mampu mengendalikan diri. Kita harus belajar mengendalikan diri. Banyak godaan, ya, godaan nafsu, godaan kemarahan, itu seringkali mengganggu iman kita. Kita harus belajar untuk menjadi orang yang kuat, ya. Belajar menjadi orang yang kuat. Ada orang yang ingin cepat kaya, tergiur dengan bisnis yang menjanjikan hasilnya, ya, menjanjikan hasilnya dengan begitu besar, dengan begitu cepat, ya, ternyata dibohongi. Banyak investasi yang abal-abal, ya, banyak investasi yang abal-abal. Banyak penipu, ya, yang menghalalkan segala cara, gitu ya. Jadi kalau kita tergoda, misalnya ada undian, ya, memenangkan undian ini, undian itu, ya. Ketika kita tergoda, lantas kita tidak jeli, kita tidak hati-hati, maka akhirnya akan merugikan kita sendiri. Jadi kita harus belajar mengendalikan diri. Kita harus kuat, ya. Karena apa? Karena penggoda itu ada, setan itu ada. Saudara, ada suatu cerita begini, ada suatu ilustrasi begini. Suatu kali ada seorang bapak baru pulang dengan membuat sebuah mobil yang baru, gitu ya. Bapak itu baru beli mobil baru, mobil itu cukup mahal, gitu ya. Yang dia begitu susah payah menabung, akhirnya bisa mengumpulkan uang untuk membeli mobil itu. Dan sampai di rumah, bapak itu memasukkan mobilnya dalam garasi, kemudian dia ke kamar mandi untuk bersihkan diri, gitu ya. Dan anak kecilnya yang melihat bahwa papanya punya mobil baru senang sekali. Si anak kecil yang berusia, ya, mungkin antara 3 sampai 4 tahun, itu ya, yang baru belajar menulis, baru belajar menggambar, dia mengambil batu, kemudian dia ingin menunjukkan sebuah gambar yang bagus bagi papanya. Maka mobil tadi dicoret-coret, ya, digosek-gosek, digores-gores, gitu ya, digosok-gosok, digores-gores dengan batu tadi, digambarnya sebuah lukisan yang menurut anak itu bagus. Dia ingin tunjukkan kepada papanya, gitu ya. Nah, lantas ketika papanya habis mandi, ya, habis ganti baju, kemudian anak kecil itu memberitahukan kepada papanya, "Pak, aku sudah menggambar bagus." Ditunjukkan gambarnya itu, ya. Papanya kaget setengah mati, kaget luar biasa. "Lu, ini mobil baru dibeli, ini mobil kesayangan, ya." Karena sudah cukup berat menabungnya untuk bisa mendapatkan mobil itu, gitu ya. Lantas dirusak, dikotori, gitu ya, digores-gores dengan batu oleh anaknya. Si ayahnya sangat marah. Anak kecil itu yang belum tahu apa-apa, si ayah mengambil sebuah kayu atau rotan, gitu ya. Anaknya dipukul tangannya, dua jari-jari tangannya dipukul terus. Si ayahnya begitu emosi karena sangat marah. Tapi ketika selesai anaknya menangis minta ampun, ya, anaknya nggak tahu ini salahnya apa, gitu ya. Tapi karena dia sakit, ya, dia kesakitan, dia menangis. Sampai akhirnya ketika ayahnya sadar bahwa dia begitu emosi, jari-jari anaknya sudah berdarah-darah, sudah terluka parah, gitu ya. Akhirnya anaknya dibawa ke dokter oleh ayah, dan
papa dan mamanya ini, oleh ayah dan suami dan istrinya ini ya. Ketika dibawa ke dokter, apa yang terjadi? Dokter memvonis bahwa tangan anak itu tidak bisa diselamatkan dan harus diamputasi. Saudara, si ayah begitu sedih, begitu menyesal. Kenapa dia tidak bisa mengendalikan diri? Kemudian ketika anaknya setelah selesai operasi, tangan anaknya yang sudah diperban, anaknya sambil menangis, "Ayah, papa, aku minta ampun, aku minta maaf. Tapi tolong, kira-kira kapan jari-jariku ini bisa tumbuh lagi?" gitu ya. Si ayahnya menangis, ayahnya menyesal, ayahnya sedih gitu ya. Dan singkat cerita si ayah akhirnya bunuh diri. Saudara, ini mungkin hanya sekedar ilustrasi, tapi dari cerita itu kita ditunjukkan bagaimana ketika kita tidak bisa mengendalikan diri. Banyak hal yang terjadi, banyak kejadian yang terjadi ya karena seseorang yang tidak bisa mengendalikan diri gitu ya. Jadi saudara, sebagai orang Kristen kita harus kuat. Kita harus belajar mengendalikan diri. Ya, belajar mengendalikan diri. Kenapa? Karena ada penggoda, ada setan yang berusaha menjatuhkan kita gitu ya. Ya, saudara, ada seorang psikolog suatu kali mengadakan penelitian ya. Penelitian terhadap 3 anak kecil. Ya, jadi anak kecil ini dimasukkan ke dalam ruangan ya. Kemudian di dalam ruangan tersebut ada meja, ada kursi, dan di atas meja itu ada permen. Ada beberapa permen yang sangat menarik bagi anak kecil dan ada sebuah lonceng. Jadi cara permainannya bahwa anak kecil tadi dilarang untuk makan permen. Mungkin pegang-pegang boleh, tapi tidak boleh dimakan. Nah, rupanya anak yang pertama dia cuma bertahan mungkin sekitar 2 menit. Artinya dia lihat, dia ditarik, dia pegang-pegang, aduh dia nggak tahan, dia pingin sekali ini permen pasti enak. Akhirnya dia bunyikan loncengnya, dia menyerah. Anak kedua juga sama, mungkin cuma 3 menit. Wah, dia pegang-pegang, dicium-cium, aduh. Akhirnya dia nggak tahan. Tapi anak yang ketiga, dia kuat. Dia kuat, ya sampai di 10 menit sampai akhirnya dia lolos. Ya, dia lolos, dia nyatakan menang. Dan dia mendapatkan hadiah. Dari cerita itu, secara psikologis, maka seorang manusia itu seringkali berbeda-beda ya tingkat pengendalian dirinya dia. Tetapi intinya kita harus belajar mengendalikan diri seperti anak yang ketiga tadi ya, atau kita harus belajar mengendalikan diri supaya kita tidak rugi seperti ayah tadi yang kehilangan anaknya sampai kehilangan tangannya, bahkan sampai akhirnya dia rugi sendiri, dia mengambil jarak pintas juga gitu ya. Jadi saudara, kita harus belajar menjadi orang Kristen yang kuat. Kenapa? Karena banyak penggoda, iblis, setan berusaha menggoda kita dengan berbagai cara, berusaha menjatuhkan kita. Yang kedua, kenapa kita harus belajar menjadi orang Kristen yang kuat? Ya, kenapa kita harus menjadi orang Kristen yang kuat? Karena keadaan itu tidak selalu seperti yang kita harapkan. Keadaan tidak selalu yang seperti yang kita harapkan. Kita lihat kisahnya Yusuf tadi. Yusuf itu nggak salah. Yusuf itu difitnah. Tetapi justru Yusuf dipenjarakan. Ayat yang ke-20 gitu ya. Ironis sekali, Yusuf menang tapi malah dipenjarakan. Saudara, seringkali keadaan itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita sudah hidup benar, kita sudah hidup seturut firman Tuhan, tetapi ada aja masalah gitu ya. Tetapi saudara, sekali lagi kita harus kuat. Saudara, Rasul Paulus sendiri itu sudah berdoa ya, minta Tuhan sampai 3 kali berdoa minta Tuhan supaya ia dilepaskan dari utusan iblis yang menggocoh dirinya, yang mengganggu dirinya. Itu menurut tafsiran Rasul Paulus mengalami sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh gitu ya. Apa jawab Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, seharusnya kita bangga kalau kita boleh dipercayai Tuhan untuk mengalami suatu cobaan, suatu tantangan hidup, suatu pergumulan hidup. Karena sesungguhnya Tuhan ingin melihat sampai mana, sejauh mana sih kita kuat. Jadi saudara, kita harus kuat. Kita harus kuat. Saya pernah membaca sebuah koran. Ada seorang anak muda ya, anak muda yang mau bunuh diri, mau menjatuhkan dari atap, dari genteng rumahnya. Karena apa? Karena diputus oleh ceweknya. Ini anak laki.
mau bunuh diri karena diputus oleh ceweknya. Kan ironis gitu ya. Ya, zaman sekarang aneh gitu ya. Jadi saudara, kita harus kuat apapun yang terjadi ya, baik itu masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, kita harus belajar menjadi kuat. Ya, seperti Yusuf kuat. Yusuf difitnah, di penjara, Yusuf kuat. Jadi saudara, kita harus melihat bahwa terkadang fakta yang terjadi itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya. Ada kisah begini. Suatu kali dahulu kala, ya ini mungkin seperti dongeng ya. Dahulu kala ada seorang petani miskin. Petani ini memiliki seekor kuda putih yang sangat indah, sangat gagah. Kemudian suatu hari ada saudagar kaya yang tertarik ingin membeli kuda putih itu, menawarkan harga yang tinggi. Tetapi sayangnya si petani tidak mau menjualnya gitu ya. Keesokan harinya kuda itu hilang ternyata. Kuda itu lepas dari kandang dan hilang. Maka teman-teman dari petani itu mulai menghina, mengolok-ngolok gitu ya. Wah, sungguh jelek nasibmu Pak Petani. Padahal kalau kemarin kamu jual, wah kamu pasti kaya. Karena kudamu dibeli dengan harga yang mahal gitu ya. Tetapi si petani tidak stres, tidak menggerutu. Dia diam aja, dia sabar ya. Dia belajar mengendalikan diri gitu ya. Beberapa hari kemudian ternyata kudanya kembali. Dengan apa? Dengan membawa 5 teman ya. Jadi dia mendapatkan 5 tambahan kuda. Jadi ada 5 ekor kuda liar yang ikut datang ke tempatnya petani ini. Wah, si teman-teman petani datang lagi. Wah, beruntung ya nasibmu sekarang ya. Kamu punya kuda yang banyak sekarang. Hebat kudamu ini ternyata ya. Saudara, si petani juga nggak sombong. Dipuji seperti itu pun dia nggak sombong. Tadi dia diolok-olok, dihina, dia nggak sedih, dia tetap kuat. Dipuji pun dia juga tidak sombong ya, dia tidak tinggi hati tidak, dia tetap kuat. Kemudian beberapa hari kemudian si anak dari petani ini sedang berlatih menunggangi kuda-kuda liar tadi ya, untuk menjinakkan kuda-kuda liar tadi. Tetapi ternyata anak petani itu terjatuh dan kakinya patah sehingga dia tidak bisa berjalan. Wah, datang lagi teman-teman si petani mulai mengolok-ngolok lagi. Wah, sungguh apes sekali gitu ya nasibmu ya. Coba kalau kudamu tadi kemarin kamu jual, maka anakmu nggak celaka, kakinya nggak patah seperti gini. Si petani cuma diem aja. Dia sabar, dia tenang, dia mengendalikan diri. Dia tidak marah, dia tidak sedih, diolok-olok seperti gitu. Saudara, beberapa waktu kemudian terjadi peperangan di daerah itu. Dan pemerintah mewajibkan semua anak muda harus ikut berperang. Terkecuali anak si petani ini. Kenapa? Karena dia tidak bisa jalan, karena kakinya patah. Wah, si teman-teman petani yang anaknya semuanya diwajibkan perang kembali memuji petani. Wah, beruntung ya, untung sekali kamu Pak Petani. Anak-anakku ikut perang. Ada yang anak teman kita itu sudah meninggal dalam peperangan, tapi anakmu nggak perang. Anakmu selamat di rumah dia. Jadi saudara, dari cerita ini janganlah kita cepat mengambil kesimpulan dari suatu kejadian yang kita alami gitu ya. Walaupun kejadian mungkin tidak enak, jangan cepat putus asa, jangan cepat panik, jangan menggerutu, jangan menyalahkan Tuhan. Atau lagi mengalami kejadian enak juga jangan sombong, jangan lupakan Tuhan. Saudara, kita harus belajar mengendalikan diri, kita harus kuat di dalam Tuhan. Saudara, ada cerita begini. Suatu kali ada seorang wanita naik angkot, ya. Kebetulan penumpang yang lainnya sudah turun dan tinggal seorang wanita ini yang naik angkot tersebut menuju ke tujuan terakhir. Saudara, karena perjalanan cukup jauh dan hari udah mulai malam, si wanita itu mungkin kecapean dari kerjanya, dia ketiduran di dalam angkot. Suatu kali ketika ketiduran dia merasa kok jalannya jadi lambat. Dia terbangun dari tidurnya dan kaget. Karena apa? Karena angkotnya jalan pelan-pelan sekali. Dan ketika dia lihat ke depan, supirnya tidak ada. Dia kaget lagi. Akhirnya dia teriak-teriak, tolong. Akhirnya dia mengeluarkan kepalanya dari jendela dan melihat sang supir ternyata sedang mendorong angkot yang mogok. Mbak, jangan teriak-teriak, ayo bantu dorong Mbak, ini mogok Mbak. Nah, jadi dari situ
kita tidak boleh secepat itu atau tidak boleh mudah panik ya ketika mengalami suatu kejadian yang tidak kita harapkan. Ya, kita harus kuat. Apapun yang kita alami, kita harus kuat. Dan yang terakhir, bagian yang terakhir saudara, mengapa kita harus kuat? Karena hanya orang yang kuatlah yang bisa merebut mahkota kemenangan. Saudara, dari cerita Yusuf tadi kita tahu, walaupun di penjara sekalipun, Yusuf dipercaya oleh kepala penjara. Yusuf disertai Tuhan. Karena apa? Yusuf takut akan Tuhan. Ya, jadi saudara yang kasih Tuhan, Ibrani 12 ayat 1 dikatakan, dalam Ibrani 12 ayat 1 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, hidup kita itu bagaikan perlombaan, maka kita harus kuat, menjadi orang Kristen yang kuat. Kalau nggak kuat, kita akan kalah, kita akan mudah menyerah. Rasul Paulus sendiri menasihatkan kepada Timotius dalam 2 Timotius 2 ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat. Ya, saudara yang kasih Tuhan, sebagai orang Kristen kita harus kuat. Saudara, pesan Rasul Paulus kepada Timotius itu juga dia harus kuat. Kenapa? Karena di dalam pelayanannya Timotius yang mungkin masih muda, menghadapi tantangan-tantangan, maka dibutuhkan kekuatan, dibutuhkan keteguhan dalam Tuhan ya. Saudara, jadilah orang Kristen yang kuat. Kenapa? Sekali lagi, ada penggoda yang menggoda kita. Ada setan yang berusaha menjatuhkan kita. Yang kedua, terkadang keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Dan yang pasti, kalau kita kuat, maka kita akan mendapatkan mahkota kemenangan. Ikutilah, teladanilah Yusuf. Ya, Yusuf kuat menghadapi Sikon seperti itu, dan kita tahu akhir ceritanya justru karena dipenjaralah Yusuf akhirnya menjadi perdana menteri di Mesir, menjadi orang kedua di Mesir. Dan teladan yang paling utama yang kita perlu teladani adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus orang yang kuat, ya, bahkan menghadapi penganiayaan, penderitaan dia kuat. Dia taat melaksanakan kehendak Bapa sehingga akhirnya dia mendapatkan kemuliaan. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia taat sampai mati. Dia pribadi yang kuat. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau kita kuat, kita menang, kita berhasil. Kita hidup berkenan kepada Tuhan, hidup yang disertai Tuhan. Sekali lagi, berhasil tidak selalu harus dalam pengertian materi ya, atau jabatan atau kesehatan, tetapi yang pasti berhasil itu artinya penyertaan Tuhan bagi kita. Saudara, ada seorang penginjil terkenal, David Livingstone ya. Dia lahir tahun 1813. Dia seorang penginjil dan dokter yang tinggal di Inggris. Tahun 1841 dia terpanggil dan melayani di benua Afrika. Dia pernah diserang oleh singa, tetapi dia selamat ya. Tetapi bau kirinya itu lumpuh. Tapi dia tetap melayani Tuhan. Dia menjadi dokter dan dia juga mengajar membaca dan juga memberitakan Injil. Dan tahun 1873 tanggal 1 Mei dia meninggal karena penyakit malaria dan disentri. Dia meninggal dalam keadaan posisi yang berlutut dan berdoa. Ketika berlutut dan berdoa, kata-kata David Livingstone yang terkenal demikian. Saya akan memberitahu kalian apa yang menopang saya di tengah semua kerja keras dan penderitaan dan kesepian yang tak dapat saya gambarkan beratnya. Yang menopang saya adalah sebuah janji. Janji seorang beradab yang paling terpuji dan sakral. Ialah janji, ketahuilah aku akan menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat yang ke-20. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita harus kuat. Karena kalau enggak kuat, kita bukan orang pemenang. Dan yang pasti ada penyertaan Tuhan yang menyertai kita. Mari kita tetap menjadi orang kuat. Situasi apapun yang kita alami saat ini, kita harus menjadi orang yang kuat. Amin firman Tuhan, biar menjadi berkat buat kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Melalui pendalaman Alkitab malam ini kami belajar melalui teladan Yusuf yang mengalami fitnah,
mengalami keadaan yang berat, penderitaan di penjara karena fitnahnya tadi ya Tuhan. Tetapi Yusuf tetap kuat, Yusuf tetap takut akan Tuhan. Yusuf bahkan akhirnya menjadi seorang yang menang ya Tuhan, karena Yusuf adalah orang yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu tetap kuat dalam sikon saat-saat seperti ini ya Tuhan. Apapun yang kami alami, baik itu masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pandemi, biar kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami tidak putus asa, kami tidak menyerah, kami tetap kuat, kami tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan ada bersama kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.